siang pemirsa. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Dwi Siswandu yang akan memberitahu berita-berita terbaru dan aktual. Berita terbaru yaitu gempa yang terjadi di Sumedang. Ratusan warga terdampak gempa di Sumedang, Jawa Barat, masih mengungsi di tenda pengungsian yang tersebar di 3 titik. Mereka mengaku masih khawatir akan adanya gempa susulan seperti yang terjadi pada Senin. Kepanikan terjadi saat gempa susulan ke-6 dengan magnitudo 4,5 mengguncang wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Senin malam. Pasien dari ruang IGD dan Pavum RSUD Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pun berhamburan menyelamatkan diri. Petugas gabungan yang masih bersiaga turut membantu pasien keluar ruangan menuju lokasi tenda-tenda pengungsian di Jalan Raya Prabu Gesan Ulun. Keluarga pasien mengaku kaget lantaran baru masuk kembali ke dalam ruangan setelah sebelumnya berada di tenda-tenda darurat. Guncangan gempa yang dirasakan pun cukup kencang. Sementara itu, para pengungsi yang sempat kembali ke rumah mereka pada siang hari memilih untuk bermalam di posko pengungsian karena khawatir akan adanya gempa susulan. Dari data terbaru yang dirilis BPBD, Sumedang, Jawa Barat, rumah rusak terdampak gempa bertambah menjadi 312 rumah dan meluas sekitar di 5 kecamatan, diantaranya Kecamatan Sumedang Selatan, Kecamatan Sumedang Utara, Cimalaka, Tanjung Kerta, dan Tanjung Medan, wilayah perbatasan Sumedang Subang. Bagaimana kondisi terkini para pengungsi usai terjadi gempa susulan semalam? Kita akan tanyakan kepada rekan Radit yang sudah meninjau ke lokasi langsung di Sumedang, Jawa Barat. Radit, bagaimana kondisi hingga petang hari ini pada pantauan Anda? Baik Dwini serta pemirsa, dapat saya kabarkan bahwa rentetan gempa mengguncang wilayah Sumedang dalam dua hari terakhir semakin meluas. Rumah yang mengalami kerusakan saat ini mencapai 1004 yang terbesar di 8 kecamatan. Kecamatan Tanjung Serta, Tanjung Medar, Kecamatan Cisarua, dan Rancang Kalong. Dari total kerusakan tersebut, 808 rumah diantaranya mengalami kerusakan ringan, 93 rumah mengalami rusak, sedangkan 103 rumah mengalami sebanyak 548 pengungsi yang berada di area terparah, yakni di kawasan Babakan Uripan di wilayah Sumedang Utara, di mana lokasi tersebut terdapat 3 titik tenda pengungsi, di mana para pengungsi tidur di lokasi tersebut akibat khawatir untuk kembali ke rumah. Sementara data yang saya dapatkan juga, dari total 1004 rumah yang terdampak, terdapat 464 kakak terdampak akibat gempa ini. Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat telah menetapkan 100 tanggap darurat bencana hingga 7 Januari mendatang. Dan pada tanggal 8 Januari yang akan datang, akan Pemkab Sumedang melakukan rehabilitas serta rekonstruksi terkait dampak gempa yang mengguncang wilayah Kabupaten Sumedang ini. Radit, sejauh ini di tempat Anda mengabarkan ada berapa orang yang saat ini berada di sana dan membutuhkan apa saja? Baik Duni, saya klarifikasi bahwa tenda-tenda yang berada di Jalan Raya Prabu Gesan Ulun, tepatnya di depan RSUD Sumedang, ini bukanlah tenda pengungsi warga terdampak gempa. Tenda ini merupakan tenda darurat bagi pasien Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang yang sebelumnya panik berhamburan akibat gempa bermagnitudo 4,8 hingga membuat lantai 5 dan lantai 7 RSUD retak. Dari seulung tenda ini sebelumnya mencapai 87 pasien memilih untuk dirawat di dalam tenda. Sementara hingga saat ini data yang saya dapatkan terdapat 48 pasien RSUD lebih memilih di dalam. Namun dalam pantauan saya saat ini di dalam tenda tersebut nampak kosong. Nampaknya para pasien tersebut sudah memilih kembali dirawat di gedung RSUD Kabupaten Sumedang.
Baik pemirsa, untuk selanjutnya untuk mengetahui lebih lengkap perkembangan terbaru gempa yang terjadi di Sumedang, Jawa Barat, kami telah mendapatkan info dari saudara Radit. Baik Radit, kita ingin tahu, kemarin kita ketahui sudah terjadi gempa di Sumedang, Jawa Barat. Apakah ada kemungkinan gempa susulan yang lebih kencang, magnitudenya dari 4,8 dan harus diwaspadai oleh masyarakat Sumedang? Baik, saya laporkan saat ini hingga sore ini kita mencatat sebanyak 7 kali gempa. Pasca gempa 4,8 yang terjadi malam 31 Desember malam itu. Kita yang sudah mendapatkan gempa susulan sebanyak 4 kali, yaitu 2,9, 2,4, 4,5, dan 2,7. Ya, inilah karakteristik kerak dangkal. Itu tapi kalau kita melihat tren gempa ini, saya berharap dan tampaknya tidak akan terjadi gempa yang sangat besar. Sehingga memang tampaknya seperti ini saja. Nah, kita melihat apa yang terjadi pada tahun 1972. Itu gempanya hanya sekitar 4,5 tapi merusak banyak rumah dan Timolang saat itu. Jadi tampaknya tidak terlalu yakin kalau ini akan terjadi gempa besar. Baik, saya kembalikan studio. Silakan Winnie. Baik, terima kasih Radit atas laporannya. Pemirsa Metro TV, terima kasih telah menyaksikan berita pada hari ini. Saya Dunia Siswa pamit undur diri, selamat siang.